mari saya ajak saudara buka di Ibrani pasal ke-10. Saya sudah sediakan juga di sini. Saya akan bacakan saudara. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 22. Karena itu, marilah kita datang beribadah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Ayat terakhir 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati, terlebih lagi sementara kamu melihat hari Tuhan mendekat. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, pagi hari ini kami datang, berfirmanlah kepada kami, buka hati dan telinga kami, untuk firman masuk dalam hati kami, berakar, bertumbuh, dan menjadi buah yang kekal dalam kehidupan kami, mengubahkan kehidupan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, kitab Ibrani ada di Perjanjian Baru. Nah, kitab ini tidak, para teolog, para sarjana, bapak gereja tidak bisa mencari tahu, tidak mengidentifikasi siapa penulisnya. Ya, tidak diketahui siapa penulisnya. Namun diperkirakan kitab ini secara khusus berbicara kepada orang-orang Yahudi yang berbahasa Hebrew. Maka kitab ini diberi nama Hebrew. Ya. Ini bukti bahwa Tuhan suka bikin kopi. Ya, Hebrew. Nah, ini selingan aja ya. Ya, manual brew yang paling enak bikinan Tuhan ya, Hebrew. Ya. Saudara, kitab Ibrani ayat 2, pasal 10 ayat 22 sampai 25 ini banyak berbicara mengenai dorongan. Marilah, 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 marilah. Ini berupa ajakan, seruan dari sang penulis ini kepada semua umat Yahudi, umat Israel. Seruan ini sifatnya umum kepada semua dan mendesak, ya, sifatnya sangat penting, ya. Bahkan di ayat pertama sudah dijelaskan, karena itu marilah kita datang beribadah. Seruan untuk umat Israel beribadah, ya, karena hari-hari Tuhan itu sudah mendekat, begitu. Kalau 2000 tahun yang lalu dibilang mendekat, apalagi sekarang makin dekat, ya. Seruan untuk beribadah, ibadah dengan hati yang tulus ikhlas dan dengan keyakinan iman yang teguh. Karena hati kita telah dibersihkan, yaitu dengan oleh darah Yesus Kristus. Ya, jadi seruan ibadah. Nah, saya langsung, apa yang dimaksud dengan ibadah itu? Seruan ibadah apa yang dianjurkan, yang disarankan oleh sang penulis ini, yang adalah firman Tuhan. Yang pertama, saudara, saya beri judul dulu. Pada hari ini judulnya, tema khotbah pagi ini, sahabat dalam kesukaran. Sahabat dalam kesukaran. Seruan kepada umat Tuhan untuk beribadah, yaitu menjadi sahabat satu dengan yang lain. Nah, kita lihat yang pertama, apa seruannya? Yaitu pengakuan, confession, ya, mengakui, memperkatakan. Ya, marilah kita berpegang teguh, ya, berpegang teguh. Ini artinya dipegang erat-erat, jangan dilepas. Ya, pegang erat-erat, jangan dilepas. Pernah waktu saya kecil, ya, saya bermimpi, saudara. Ada orang kasih saya duit. Saya pegang duitnya erat-erat. Saya pastikan tidak akan lepas. Saat saya bangun tidur, tangan saya masih begini, saudara. Ada yang pernah sama mimpi kayak saya? Mungkin saya aja ya. Pas saya buka bangun tidur, nggak ada duitnya. Waduh, hilang duitnya. Ya, saudara pegang erat-erat. Apa yang saudara pegang? Ya, saudara pegang erat-erat
pengakuan. Ini maksudnya terus perkatakan, terus ucapkan. Seperti tadi Bu Jen mengatakan, terus dia memuji Tuhan walaupun situasi pusing, pening, penat semua, situasi kacau. Tapi tadi kesaksian Bu Jen, terus memperkatakan, memuji Tuhan, terus memperkatakan. Confession itu artinya mengakui, memperkatakan. Apa yang kita katakan? Pengharapan kita. Ya, bahwa ada pengharapan di dalam Yesus Kristus Tuhan, saudara. Selalu ada pengharapan. Jadi kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata pengharapan. Kata-kata iman, bukan kata-kata kutuk, atau kata-kata yang melemahkan, atau kata-kata yang meragukan, kata-kata yang terombang-ambing. Tapi hendaklah kata-kata saudara penuh dengan pengharapan. Hendaklah perkataan kita bukan perkataan yang menjatuhkan atau melemahkan atau mengutuki diri sendiri. Tapi mari kita mulai dengan memperkatakan pengharapan saudara. Apa yang saudara harapkan, perkatakan itu. Jadi hati-hati saudara dengan mulut. Pada pagi hari ini saya mau katakan, jaga mulut kita, termasuk waktu kita memperkatakan kata-kata kita ini kepada orang lain, pada orang di sebelah saudara. Coba lihat orang sebelah saudara. Hati-hati dengan perkataan saudara. Mulut ini saudara, lidah ini bisa membunuh, membinasakan, tapi bisa juga membangun. Jadi saudara, yang pertama, penting sekali pengakuan perkataan kita. Perkatakanlah hope, pengharapan. Itulah ibadah. Itulah ibadah saudara dan saya kepada Tuhan. Itulah persembahan kita kepada Tuhan dengan memperkatakan perkataan iman, memperkatakan kata-kata pengharapan. Kalau saudara memiliki pengharapan akan masa depan, pengharapan akan Tuhan menjanjikan pekerjaan yang baik kepada saudara, perkatakan itu melalui mulut saudara sendiri, bahwa Tuhan telah menyediakan kepada saya. Kalau saudara memegang janji Tuhan bahwa engkau akan dikaruniai seorang anak, perkatakan itu, bahwa Tuhan telah memberikan saya, memberikan saya anak. Kalau saudara Tuhan janjikan untuk memberikan berkat dalam financial, perkatakan itu, bahwa saya tidak akan bangkrut, bahwa Tuhan akan mencukupi keperluan saya, Tuhan akan menyediakan apa yang saya butuhkan. Jadi perkatakan. Setiap pengharapan yang timbul dalam hati saudara, perkatakan itu. Dari dalam hati saudara, keluar lewat perkataan. Dan perkatakan itu kepada saudara seiman, kepada rekan saudara. Perkatakan kata-kata membangun itu, kata-kata iman itu, kata-kata pengharapan itu. Yang kedua, ayat ke-24 tadi, ayat ke-24, marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan perbuatan baik. Yang kedua adalah saling memperhatikan supaya kita saling mendorong. Dalam bahasa Inggrisnya stir up, ya, artinya itu menggerakkan, menggerakkan, ya, bisa juga menggoncangkan, ya, menepuk dada sebelah kita untuk menguatkan kita satu dengan yang lain. Nah, kata-kata mendorong ini berarti kata-kata yang membangun, kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang menghibur satu dengan yang lain. Nah, inilah yang harusnya gereja Tuhan miliki. Dalam seruan Hebrew di Ibrani ini, marilah kita, artinya marilah gereja, marilah umat yang percaya, marilah kita semua untuk saling membangun satu dengan yang lain. Bukan saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Bukan saling mengkritik, menghina satu dengan yang lain. Bukan saling menghakimi satu dengan yang lain. Bukan saling menuduh satu dengan yang lain. Tapi dikatakan saling apa? Mendorong, saling membangun, saling menguatkan satu dengan yang lain. Itu yang harusnya gereja lakukan. Ini seruan kepada umat Israel 2000 tahun yang lalu. Dan berlaku bagi kita untuk saat ini.
Jadi saudara, kalau kita ketemu satu dengan yang lain di gereja, kalau kita ketemu satu dengan yang lain, berikan kata-kata pujian. Kamu luar biasa sekali hari ini. Luar biasa tadi Hana nyanyinya bagus sekali. Luar biasa tadi Alicia, kamu nyanyi dengan sangat indah. Luar biasa Bujen tadi kesaksian kamu sangat menguatkan saya. Berikan kata-kata mendorong seperti itu. Ya, saudara coba kalau misalnya yang nyanyi di depan sini udah nyanyi dengan luar biasa, lalu ada jemaat datang, kamu nyanyi jelek sekali sih tadi, fals tahu nggak nyanyinya. Bagaimana perasaannya? Nanti kita tanya sama penyanyi. Ya, mereka sudah berlatih, ya namun memang nadanya selalu pas, bukan pas dengan not, tapi pas-pasan gitu ya. Kalau sudah segitu, tapi hatinya luar biasa, cuma tetap skillnya harus di upgrade ya. Tapi mari saudara, kita berikan dorongan. Mereka yang melayani di Mahindra Merari, Maindam begitu luar biasa, kasih dorongan, ya, kasih kekuatan, kasih kata-kata membangun. Merari yang selama ini nggak pernah kelihatan di pojok sana, coba saudara datangi ke Merari, ya, berikan kata-kata kekuatan dan membangun. Merari, saya sangat dihibur waktu kamu gebuk itu drum, saya merasa iblis dikalahkan, saya merasa iblis dipukul-pukul dan dia lari terluntang-lantang, ya. Coba berikan kata-kata membangun itu satu dengan yang lain. Saudara, engkau dipanggil di gereja ini untuk saling mendorong satu dengan yang lain. Saling mendorong satu dengan yang lain. Coba dorong kiri kanan sedikit, jangan banyak-banyak, nanti jatuh. Ya. Ya. Itu maksudnya mendorong, menggerakkan satu dengan yang lain. Kalau yang lain sedang letih lesu dan lemah, ya berikan dorongan semangat, berikan dorongan kekuatan. Itulah yang harusnya gereja terjadi. Bukan saling menjatuhkan, bukan saling mengkritik, bukan saling menghina, bukan saling menjauhkan satu dengan yang lain. Kayak kutub utara dengan kutub selatan, kutub selatan dengan selatan, ya bertolak belakang. Tapi saudara perlu saling merangkul satu dengan yang lain. Gereja stir up one another, ya, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Kalau yang satu lagi kesusahan, kita pikirin dia, kenapa dia susah, berikan pertolongan. Itulah sahabat dalam kesukaran. Amin saudara. Perhatikan satu dengan yang lain. Ya bukan diperhatikan dari atas ke bawah, rambutnya pakai apa, terus telinganya pakai antingnya apa, bajunya merek apa, sampai kaki sepatu. Bukan begitu memperhatikannya. Tapi saudara perhatikan kehidupan orang lain. Bukan hanya perhatikan diri sendiri terus. Egois diri sendiri. Tapi saudara, Tuhan ajarkan untuk kita tidak ego. Tapi kita memperhatikan kepentingan orang lain. Hari Minggu bisa ke gereja nggak? Aduh nggak tahu nih, nggak ada kendaraan. Oke, saya jemput. Nah, perhatikan satu dengan yang lain. Siang ini makan apa? Aduh, nggak ada makanan. Saudara, ayo kita makan bareng. Walaupun cuma tempe 1/2, nggak apa-apa. Yang penting bersama-sama. Amin saudara. Makan nggak makan, yang penting kumpul. Iya. Walaupun 1 tempe nggak masalah. Yang penting kita berkumpul bersama-sama. Saudara, saling mendorong satu dengan yang lain. Saling menguatkan satu dengan yang lain. Saling memperkatakan perkataan iman satu dengan yang lain. Yang ketiga, saling menasihati. Ini sama encourage, memberikan kata-kata membangun, kekuatan satu dengan yang lain. Jadi saudara, di dalam gereja yang ada, kita saling menghormati satu dengan yang lain. Saling menguatkan satu dengan yang lain. Saling memberikan kata-kata membangun, berarti bukan menjelek-jelekan. Sehingga saudara, di gereja tidak ada gosip. Ya. Apa itu gosip? Makin digosok, makin sip. Apa itu gosip? Ya, saya kasih contoh ya, bisa Pak Yodi? Ya, sama Abe ke depan. Sama Abe sini ke depan. Saudara, ini gosip nih. Ini gosip nih. Pak Yodi dengan Abe berantem. Coba berantem. Ya. Pak Yodi dengan Abe berantem. Misal, contoh nih, enggak beneran ya. Lalu Pak Yodi ngadu ke saya. Ya. Nah, itu dia. Si Abe gini-gini, si Abe gini-gini, Abe gini-gini, Abe gini-gini.
Terus saya berpikir sama Abe, memang tuh si Abe tuh, waduh parah tuh orang tuh, wah itu nggak benar tuh Abe. Lalu saya datang kepada Pak Ivan, satu lagi Pak Ivan sini. Ya, nanti saya panggil semua jemaat maju ke depan, tenang aja, muat kok panggungnya. Lalu saya juga ngomong ke Pak Ivan, si Abe katanya, gitu ya. Ya. Terus Pak Ivan sebarin, kasih pengumuman ke semua gereja, si Abe itu gini-gini. Ya, nah, ini contoh pertama ya. Ini yang disebut gosip. Makin digosok, makin sip. Saudara, kalau terjadi seperti ini, yang berdosa dua-duanya. Yang ngomong berdosa, yang dengar juga berdosa. Ya. Jadi tercemarlah kita semua ini. Ya. Padahal sesungguhnya Abe ini nggak begitu, saudara. Abe ini orang baik, saudara. Abe ini pria perkasa, saudara. Abe ini pria setia, saudara. Abe ini sangat lembut hatinya. Abe ini sangat luar biasa tutur katanya. Ya, cakep, ya. Harusnya supaya ini tidak menjadi gosip, waktu Yodi ngomong ke saya, apa yang saya lakukan? Amsal 18 mengatakan, perkataan orang pertama nampaknya benar. Iya. Tapi kemudian ia mengujinya. Harusnya saya menguji. Ntar ya, saya tanya dulu Abe. Katanya kamu gini. Nah, terus Abe kasih pemberan. Oh enggak, dia yang begitu. Tapi kan kamu begini. Dia begitu. Gitu kan. Nah, kalau udah berantem begini, kita panggil bertiga. Tangannya mana? Kita ngomong bertiga. Iya. Kita ngomong bertiga. Ya, mau berantem dari sini, tapi kita bertiga gitu kan. Jadi saya tidak tercemar. Ya. Saya tidak tercemar. Jadi Ivan juga aman, tidak tercemar. Ya, jadi saya akan bilang kepada Ivan, oh mereka semua orang baik. Abe orang baik. Yodi orang baik, ya. Itu gosip tadi yang pertama. Amin, saudara? Silakan duduk. Thank you. Ya. Saudara, mari kita saling menasehati satu dengan yang lain. Mari kita saling membangun satu dengan yang lain. Jangan menggosipkan satu dengan yang lain. Kalau saudara ada isu satu dengan yang lain, diselesaikan. Semua bisa dibicarakan. Amin. Namanya manusia ketemu manusia, saudara. Orang yang tidak sempurna ketemu orang yang tidak sempurna, sama-sama tidak sempurna. Manusia yang celaka ketemu manusia yang celaka, terjadilah kecelakaan. Ya. Saudara, tidak ada yang sempurna di antara kita. Gereja seharusnya menjadi pendamai. Gereja seharusnya saling menasihati, saling mengasihi. Maka mereka saling memperhatikan dalam kasih dan perbuatan baik. Amin, saudara. Mari kita sebagai gereja Tuhan saling menerima satu dengan yang lain. Tidak ada kelompok yang eksklusif. Tidak ada kelompok yang ini gue ya, ini circle-nya gue ya, lu gak boleh masuk circle gue ya. Kalau lu mau masuk circle gue syaratnya ini. A, B, C, D, F, segala macam. Ada syarat pendaftaran untuk masuk ke circle-nya saudara. No, saudara jangan pakai pendaftaran untuk masuk ke circle-nya saudara. Kita buka hidup kita bagi semua. Oleh karena itu dikatakan saling menerimalah saudara. Saling mengasihilah satu dengan yang lain. Saudara, kalau engkau ada masalah satu dengan yang lain, itu semua bisa diselesaikan. Amin. Bisa didamaikan. Kalau hati saudara panas, ya saudara, nyalain aja AC-nya gitu kan. Oh, enggak, maksudnya, kalau hati saudara panas, minumlah es teh manis. Kalau hati saudara panas, saudara masuk ruang Maha Kudus dulu, biar adem dulu, sejuk dulu. Atau saudara bisa minta pertolongan untuk didamaikan. Amin, saudara. Semua masalah bisa diselesaikan antara satu dengan yang lain. Dan jangan menjadi gosip. Amin, saudara. Gosip itu ngomongin kejelekan orang.
di belakangnya. Ya, tanpa kehadiran orang itu. Ya, jadi lebih baik bicaralah di hadapan orang itu, ya. Saudara, ayat ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, terlebih lagi sementara kamu melihat hari Tuhan yang mendekat. Sewaktu saya renungkan ini, firman ini menganjurkan kepada umat Israel, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Artinya jangan menyendiri, jangan lari dari masalah, jangan menghindar dari persekutuan saudara seiman. Namun saya merenungkan, kenapa ada orang yang lari? Kenapa ada orang yang menjauhkan diri dari persekutuan? Kenapa ada orang yang lari menjauhkan diri dari pertemuan ibadah? Nggak mau ke gereja, nggak mau ketemu, nggak mau berkumpul, atau berpindah gereja bahkan. Saudara, saya mau kasih tahu ini sama saudara. Tidak ada satu gereja yang sempurna di muka bumi ini. Saudara mau pindah ke gereja lain, saudara pikir rumput tetangga lebih hijau. Itu dicat saudara, hijaunya. Atau mata saudara lagi rabun warna gitu waktu ngeliat dia hijau. Saudara, semua rumput hijau kok, tenang aja gitu ya. Sama hijaunya gitu ya. Kita sama-sama di sini melakukan firman Tuhan. Amin. Inilah gereja. Saudara, gereja adalah milik Kristus. Gereja ini milik Tuhan. Oleh karena itu ini yang saya mau sampaikan, saudara. Kenapa ada orang lari dari gereja? Kenapa ada orang tidak mau datang pertemuan ibadah? Kenapa ayat ini juga ada? Rupanya orang yang keluar gereja, yang tidak mau ke gereja, dari zaman dulu 2000 tahun yang lalu sudah ada. Kata dibilang di sini dibilang seperti kebiasaan banyak orang di ayat 25 ini. Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Ada juga zaman dulu, ya 2000 tahun yang lalu, orang yang keluar pindah-pindah gereja atau nggak ke gereja, atau dia menyendiri di kamarnya. Banyak orang terluka sama gereja. Dan ini lebihnya lagi, banyak orang terluka sama pendetanya, sama gembalanya. Makanya saya bilang tadi, saya kagum sama saudara. Saudara banyak terluka sama saya, tapi saudara masih ada bersama saya gitu ya. Karena saya tidak sempurna saudara. Tapi saudara masih bersama-sama di sini karena saudara begitu luar biasa. Amin. Saudara lihat, bilang ke sebelah kiri kanan, kamu luar biasa. Saudara luar biasa. Karena apa saudara? Karena saudara tidak melihat manusia. Saudara tidak melihat manusia di tempat ini. Saudara melihat siapa? Yesus. Saudara melihat Yesus. Kalau saudara melihat manusia, saudara akan kecewa. Saudara melihat pendetanya, saudara akan kecewa. Kalau saudara melihat pemimpin pujiannya, saudara akan kecewa. Karena mereka semua manusia juga yang belum sempurna. Tapi mari kita sama-sama melihat Kristus. Nah, kembali lagi tadi, banyak orang pergi, keluar, karena mereka disakiti. Mereka terluka. Mereka merasa tidak diperhatikan di gereja. Mereka merasa tidak dipedulikan. Mereka merasa jiwanya tergoncang dan terganggu. Mereka mau menyendiri dulu, mengasingkan diri dulu, menenangkan diri dulu. Mereka merasa tidak diterima di gereja. Mereka merasa gereja sudah punya circle sendiri. Saya tidak pernah diajak dalam circle itu. Saya tidak pernah dilibatkan. Saya tidak didengar omongan saya, perkataan saya. Sehingga mereka-mereka ini memilih untuk tidak berkumpul, tidak datang ke gereja. Dalam hal ini, saudara, saya tidak menyalahkan orang-orang ini.
memang mereka terluka. Memang mereka teraniaya. Oleh karena itu, mereka butuh kita. Mereka butuh ditolong. Mereka butuh dirangkul. Amin, saudara. Untuk itu tugas kita sama-sama. Yes, tugas saya untuk merangkul. Tapi bukan hanya saya sendiri. Karena tangan saya nggak cukup untuk merangkul saudara semua. Tapi kalau kita sama-sama merangkul, kita bergandengan tangan, maka cukup untuk merangkul semua. Amin. Inilah tugas gereja. Satu dengan yang lain. Untuk kita saling memperhatikan satu dengan yang lain. Kita saling memperhatikan mereka yang terluka. Mereka yang terhilang. Mereka yang kesepian. Yang gak ada tempat untuk mengadu. Sometimes mereka mengadu. Mereka dihakimi di gereja. Sometimes mereka mau cerita. Mereka nggak mendapatkan apa-apa, mereka hanya disuruh berdoa aja. Kamu kurang iman sih, kamu kurang doa sih, kamu kurang tekun sih, kamu kurang pelayanan sih. Mereka hanya mendapatkan penghakiman saja. Tapi ini yang gereja harus lakukan. Yang seharusnya gereja lakukan kepada setiap orang, termasuk mereka yang terluka, termasuk mereka yang teraniaya secara kejiwaan, secara mental, mereka dalam kesakitan. Tugas gereja adalah merangkul semua orang. Saudara diterima, saudara dikasihi. Siapapun saudara di ruangan ini, Tuhan Yesus mengasihi saudara. Tidak perlu saudara melayani dengan canggih, Tuhan Yesus sudah mengasihi saudara. Tidak perlu saudara jadi baik-baik saja di ruangan ini, Tuhan Yesus sudah mengasihi saudara. Ya, tidak perlu berprestasi baik untuk Tuhan Yesus mengasihi. Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Demikian seharusnya gereja mengasihi semua orang. Saudara dikasih di gereja ini bukan karena kontribusi saudara. Bukan karena seberapa besar, maksud saya, kontribusi saudara. Tapi karena seberapa besar Yesus mengasihi kita. Amin. Ukurannya adalah kasih Yesus, bukan ukuran kita. Kita ada di sini karena Yesus lebih dulu mengasihi kita. Dan saudara diterima di gereja ini. Saudara, ini adalah gereja harusnya menjadi tempat yang aman. Untuk tidak ada penghakiman di gereja ini. Tidak ada penuduhan di gereja ini. Amin, saudara. Amsal 17 ayat 17. Ya. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Seorang sahabat Tuhan berikan kepada kita. Untuk mengasihi kita. Demikian kita. Jadilah sahabat. Bagi orang terhilang. Jadilah sahabat bagi orang-orang yang tidak mau berkumpul tadi. Jadilah sahabat bagi orang-orang yang orang-orang yang terluka tadi, orang-orang yang terhina tadi, orang-orang yang terbuang tadi. Jadilah sahabat bagi mereka dan menjadi saudara dalam kesukaran. Ada satu cerita. Bukan cerita, ini kisah nyata. Seorang anak berusia 14 tahun. Atau saya cerita ibunya ya, ibunya dulu. Seorang ibu melayangkan gugatan. Ya, ini di Amerika sana. Tadi saya lupa kotanya di mana ya. Saya sudah baca sih, tapi saya lupa di mana. Ibu ini melayangkan gugatan melalui lawyernya ke pengadilan. Ya. Karena setelah ibu ini menyelidiki kematian putranya ini meninggal usia 14 tahun. Setelah ibu ini menyelidiki di laptop anaknya, rupanya anaknya ini intens chatting dalam pembicaraan dengan AI. Ya, kalau saudara buka beritanya nanti ada nama AI-nya di situ. Saya sengaja nggak tampilkan. Dan dia ketahui berdasarkan investigasi ternyata anaknya ini suicide. Dan ditelusuri chatnya dengan AI intens sekali selama berbulan-bulan. Kalau saya nggak salah baca 10 bulan kalau nggak salah ya dimulainya. Apa yang anak ini lakukan? Dia cerita dia nggak punya teman di sekolah. Dia dibully.
Dia nggak tahu mau cerita kemana. Ya. Mungkin cerita ke gurunya, gurunya tidak menanggapi. Mungkin cerita ke gereja, gerejanya juga tidak peduli. Atau dia dibully di gerejanya mungkin. Jadi satu-satunya tempat dia bisa cerita, curhat itu di mana? Di chatbot AI. Nah, begitu dia cerita di chat, di AI, AI-nya baik sekali. Sangat memperhatikan dia. AI-nya bisa diajak ngobrol begitu. Bisa kasih nasihat ini AI-nya nih. Jadi dia chat seolah-olah itu seperti gembalanya atau konselornya atau psikolognya buat dia. Sampai ujung-ujungnya, di ujung jadi cerita dia temukan nasihat chat terakhir, seperti seolah-olah memanggil, kamu pulang aja, pulang ke tempat peristirahatan, ikut siapa, saya lupa chatnya itu lebih enak, hidup di dunia nggak enak ya, jadi akhiri hidupmu. Jadi anak ini mengambil keputusan mengikuti saran dari AI itu untuk mengakhiri hidupnya. Nah, karena inilah sang ibu ini menggugat kepada AI-nya. Nah, saya nggak cerita gugatannya, tapi saya mau fokuskan kepada kalau gereja tidak menjangkau anak ini, siapa yang jangkau dia? AI yang jangkau dia. Nah, kita nggak tahu sumbernya AI dari mana itu. Bisa kasih nasihat itu kita nggak tahu. Bagaimana parameternya AI itu saya nggak tahu. Harusnya gereja. Jadi saudara, bila engkau tidak tahu kemana harus cerita, ada gereja, ada saudara seiman yang seharusnya menjadi tempat yang aman untuk kita bercerita. Seharusnya kita gereja menjadi safe place bagi orang lain yang membutuhkan. Amin saudara. Mari kita gereja yang memberikan rasa aman kepada banyak orang. Gereja bukan pengadilan agama, tempat penghakiman dan penghukuman, tapi gereja harus menjadi rumah bagi setiap orang yang membutuhkan. Amin saudara. Saudara matter, saudara berharga. Dan ini juga, cerita saudara, your story matter, penting. Oleh karena itu jangan dipendam, disimpan sendiri. Ceritakanlah. Ceritakanlah ceritamu. Jangan disimpan sendiri. Saudara, gereja juga bukan tempat menyebar cerita atau mengumbar cerita. Simpanlah cerita saudaramu, jangan diumbar, jangan digosipkan. Saudara, gereja ini tersedia. Salah satu alasan saya mengaktifkan diri saya di sosial media, saudara, di Instagram. Kalau saudara lihat saya aktif di Instagram, saya mau memberikan sinyal kepada setiap orang yang friend dengan saya, bahwa saya available, saya tersedia untuk saudara reach me whenever you need. Reach me, call me whenever you need. Saudara nggak sendirian, ya. If you need help, call me. Yeremia 33 ayat 3. Call me and I will answer you. Itu nomor teleponnya Tuhan. Yeremia 33 ayat 3. Coba saudara catat. Nanti bukanya di rumah. Call me and I will answer you. Dan aku akan bertindak, bahkan Tuhan katakan. Ya. Saudara, sebagaimana cerita tadi, saya tutup dengan aplikasi ini yang bisa saudara bawa pulang ke rumah. Kalau saudara mau bawa pulang slide-nya juga boleh, ya, nanti saya kasih slide-nya. Paling tidak ini yang saudara bawa pulang ke rumah. Mari milikilah komitmen. Mulai hari ini, mari kita saling memberikan kata-kata membangun satu dengan yang lain. This is the church yang saling memberikan kata-kata membangun. Lalu yang kedua, saudara, jika bebanmu berat,
Jangan tanggung sendiri. Share. Bilang kiri kanan, share. Ceritakan. Ada live group. Ada live group tempat saudara bisa cerita. Ceritakan bebanmu. Dan ceritakan kepada orang yang tepat. Ya, jangan kepada orang di jalanan saudara ceritakan. Saudara ceritakan di live group saudara. Kepada pemimpin live group. Dan saudara bisa cerita kepada saya. Ya, saya ada di Instagram, saudara punya nomor WA saya, saudara bisa call saya at any time. Kecuali saya lagi tidur, gitu ya. Tapi saudara bisa tinggalkan pesan. And I will call you back. Amin saudara. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini untuk firman-Mu, bersyukur untuk Roh Kudus yang terus menguatkan dan menghibur kami pada pagi hari ini. Dan aku berdoa bagi jemaat-Mu yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan tempat untuk bercerita, yang membutuhkan perlindungan pertolongan-Mu Tuhan. Aku berdoa Tuhan yang akan memberikan Roh Allah, Roh Kudus, Roh yang menghibur itu, memberikan comfort, penghiburan kepada kami, pemulihan dan kelepasan. Aku berdoa berkat Tuhan bagi jemaat-Mu, dimanapun kami berada dalam minggu ini, selalu ada di dalam lindungan penyertaan-Mu. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, berkat Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai engkau sepanjang umur hidupmu. Dan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Kristus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua jemaat yang menerima berkat ini katakan bersama-sama, amin, amin.